Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1291-1293. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, dan energi pedang itu seperti embun beku. Dalam sekejap, niat pedang yang agung menyelimuti tempat itu, menjadikannya seperti lautan pedang. Kekuatan pedang dapat merenggut nyawa mereka kapan saja. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh Penatua Sue dan yang lainnya. Celepuk. Pada saat ini, Penatua Sue segera berlutut dan kemudian melihat ke arah aula loteng paviliun Yuan Xiao. Nenek moyang generasi masa lalu berada di atas saya, tetapi para murid tidak layak. Hari ini, saya hanya bisa menyaksikan paviliun Yuan Xiao dihancurkan oleh pencuri. Petik 2. Murid-murid paviliun Yuan Xiao lainnya juga berlutut di tanah, dengan air mata menetes dari mata mereka. Bahkan beberapa murid yang sangat muda pun bingung, jelas bahwa penatua tertinggi dan yang lainnya bertempur dalam pertempuran berdarah. Dan jelas Tuan kita dan yang lainnya yang bekerja keras untuk membunuh iblis, mengapa mereka berakhir seperti ini? Jika kita mati tidak ada keluhan di tangan iblis, tapi apa artinya sekarang? Petik 2. Tuan kita dan yang lainnya melindungi umat manusia, tetapi sekte ini akan dihancurkan oleh umat manusia, dan kita akan dihancurkan dibunuh oleh mereka. Teriaknya dengan perasaan yang sangat dalam di hatinya. Sangat terkejut. Nak, aku akan membunuhmu dulu hari ini. Mendengar suara pemuda itu, kepala keluarga Zhou segera mengambil tindakan dan menyerang dengan energi pedang. Banyak orang menggelengkan kepala. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan paviliun Yuan Xiao. Kedua sekte yang bergabung ini telah ada selama 50.000 tahun, tetapi mereka akan segera dihancurkan. Semuanya mengecewakan. Melihat energi pedang, pemuda itu meratap di matanya, dan akhirnya menutup matanya dengan putus asa, lalu menunggu kematian datang. Sial, sial, sial. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas merasakan sebuah suara muncul di hadapannya, dan kemudian sebuah suara yang tajam terdengar, lalu dia membuka matanya, yang tiba-tiba melebar. Berdiri di depannya adalah Lin Yan. Lin Yan sebenarnya menggunakan pedang kuno Taixuan untuk memblokir energi pedang ini. Tuan Istana, melihat Lin Yan, kata pemuda itu. Semua orang akan mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang bijak dari generasi masa lalu paviliun Yuan Xiao untuk umat manusia. Mereka adalah pahlawan umat manusia, pahlawan sejati, dan, selama saya masih di sini, tidak ada yang bisa menyentuh ini paviliun Yuan Xiao. Lin Yan memandang pemuda itu dan berkata, "Apakah kamu di sini?" "Hahaha, Lin Yan, apakah kamu benar-benar berpikir pedang di tanganmu dapat menghalangi kekuatanku?" Dia juga pernah mendengar bahwa pedang Lin Yan luar biasa. Jika tidak, bagaimana seorang kultivator di puncak pencerahan tingkat 10 bisa membunuh Zhou Tong dan yang lainnya? Terlebih lagi, dia datang ke sini dengan membawa pedang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku membunuh mereka hanya karena pedang ini? Lin Yan menatap kepala keluarga Zhou dan segera berkata, tetapi suaranya sangat dingin, seperti angin musim dingin yang menusuk tulang. "Bukan begitu?" tanya kepala keluarga Zhou. Lin Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Hari ini saya akan memberitahu semua orang bahwa apa yang Anda sebut jenius hanyalah sampah." Ketika kepala keluarga Zhou melihat tatapan Lin Yan, dia segera menjadi marah, dan kemudian dia meledakkan kekuatan spiritualnya dan bergegas menuju Lin Yan. Pada saat ini, Lin Yan tidak mengayunkan pedangnya,
tetapi memasukkan pedang kuno Taixuan ke dalam Wuji Suanyu. Pertarungan hari ini adalah melawan praktisi alam nirwana putaran keempat. Tidak peduli apa, kekuatannya akan terlihat. Dalam keadaan seperti itu, Lin Yan tidak perlu bergantung pada pedang kuno Taixuan untuk menutupi kekuatannya sendiri. Petik 2. Dia menyingkirkan pedangnya. Ini adalah kartu trufnya untuk menyelamatkan nyawanya. Jika ini masalahnya, bukankah dia mencari kematian? Orang tua dengan kaki patah dan sutra berserakan diam-diam menatap Lin Yan, dan dia juga sedikit terkejut. Dia bahkan siap mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari kedalaman mata Lin Yan, seolah-olah nyala api sedang menyala. Ledakan. Lalu, nafas Lin Yan meledak. Kekuatan alam nirvana putaran kedua meledak pada saat ini. Bagaimana mungkin? Ini tidak benar sama sekali. Hari itu saya melihat dengan mata kepala sendiri belenggu surga menimpanya. Saat itu, dia baru berada di puncak tingkat ke-10. Pencerahan. Tidak lama setelah itu, dia benar-benar mencapai tingkat kedua. Mencapai nirwana. Apakah orang ini bahkan tidak takut dengan jalan surga? Kali ini, lebih banyak orang yang terdiam di tempat, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia memang reinkarnasi Kaisar Agung. Orang tua dengan kaki patah dan benang sutra lepas berpikir dalam hati. Belenggu surga dapat menjebak dan membunuh semua orang jenius. Namun pemuda ini tidak bisa dijebak. Kamu, kepala keluarga Zhou tampak dingin. Dia tidak menyangka Lin Yan telah mencapai keadaan seperti itu, jadi ketika dia mengambil tindakan, kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat, dan dia ingin membunuh Lin Yan sepenuhnya. Tuan Istana, dia, Tuan Istana Lin, mata Penatua Sue dan yang lainnya membelalak. Baru setelah itu mereka tahu mengapa Lin Yan tidak takut pada Zhou Tong dan yang lainnya. Lin Yan telah mencapai nirwana tingkat kedua. Pada saat itu, Penatua Sue masih berpikir bahwa jika Lin Yan dapat mencapai alam nirvana, mungkin semuanya akan berbalik, tetapi sekarang, alam Lin Yan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bang! Selain itu, Lin Yan meninju kepala keluarga Zhou dengan keras dengan kekuatan langit dan bumi, dan bahkan mengandung kekuatan untuk menentang langit. Dia benar-benar menjatuhkan kepala keluarga Zhou dengan satu pukulan. Itu adalah praktisi alam nirwana putaran keempat. Tidak sebagus Lin Yan. Di mata semua orang, mereka hanya merasa bahwa bahkan jika Lin Yan menerobos belenggu surga, dia hanya akan mencapai nirwana tingkat kedua. Masih ada kesenjangan kekuatan yang besar antara dia dan kepala keluarga Zhou. Sekarang tampaknya kepala keluarga Zhou tidak terkalahkan. Kamu bangga bahwa keluarga Zhou adalah keluarga nirvana. Lin Yan pindah dan mendatangi kepala keluarga Zhou. Darah kepala keluarga Zhou muncrat, dengan rasa tidak percaya yang mendalam di matanya. Bisakah keluarga nirvana mempermalukan paviliun Yuan Xiao? Kemudian Lin Yan mendatangi kepala keluarga Zhou lagi, meninju dia dari udara, dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Benang sutranya berserakan dan berkibar tertiup angin. Dengan keberadaanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kasar kepada Master Sekte Ren dan yang lainnya, kata Lin Yan lagi, dan kemudian kekuatan spiritual membombardir, menuju ke arah kepala keluarga Zhou dengan ganas. Hal ini membuat semua orang tampak tercengang. Lin Yan, yang baru mencapai nirwana tingkat kedua, kini dengan brutal menyiksa kepala keluarga Zhou seperti sedang menyembelih ayam. Ini di luar imajinasi siapapun, ledakan. Tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual yang kuat meledak dari kepala keluarga Zhou. Liontin giok penyimpanannya bersinar sejenak,
dan kemudian sebuah pedang kuno muncul di tangannya. Kemudian dia menatap Lin Yan dan berkata, "Lin Yan, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat, tapi, di bawah pedang ini, kamu masih akan menjadi mayat." Energi pedang naik ke langit dengan kekuatan besar. Semua kultivator merasakan tekanan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari pedang keluarga Zhou. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan para penonton pun tidak bisa menahan nafas. Di bawah penggunaan pedang seperti itu, momentum kepala keluarga Zhou telah sepenuhnya meningkat ke tingkat yang sama sekali tidak sebanding dengan sebelumnya. Terlebih lagi, dengan pedang ini di tangannya, semua ketakutannya sebelumnya terhapus. Pedang ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia pernah menggunakan pedang ini untuk memimpin keluarga Zhou memperluas wilayah di Xinjiang Tengah dan membunuh banyak musuh. Dentang, suara pedang itu seperti naga, berubah menjadi riak dan benturan. Saat berikutnya, kepala keluarga Zhou menggunakan ilmu pedangnya yang paling mendalam. Ini adalah keterampilan bela diri nirwana. Dalam sekejap, kekuatan nirwana meraung dari langit dan bumi, dan kemudian dia meledakkan tubuh pedangnya, dan sebuah pedang muncul di belakangnya. Bayangan pedang langsung menyatu dengan pedang, menyebabkan energi pedang menyapu ke segala arah. Teknik pedang surga terbuka. Seorang kultivator mengenalinya dan berkata, "Teknik pedang surga terbuka keluarga Zhou memiliki aura yang menakjubkan," dan semua orang terkejut. Ketika kepala keluarga Zhou masih muda, dia juga menggunakan teknik pedang langit pembuka dan mengalahkan banyak orang jenius di Zhongjiang. Sekarang teknik pedang langit pembuka bahkan lebih kuat. Ditambah dengan pedang ini dan tubuh pedangnya, sungguh mengejutkan. Kuartet, bahkan para petani yang lebih tua pun berseru. Dibandingkan sebelumnya, mereka merasa Lin Yan seperti semut di bawah energi pedang ini. Dentang. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa energi pedang akan memusnahkan Lin Yan, pedang kuno Taixuan muncul di tangan Lin Yan. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan kekerasan tiba-tiba meledak dari pedang kuno, dan garis-garis kuno di atasnya bersinar, melepaskan kekuatan pedang langit dan bumi. Lin Yan bahkan menggunakan bentuk ketujuh dari Lingjian Jue untuk menerobos langit. Dalam sekejap, energi pedang menyelimuti segala arah, dan dunia dipenuhi ketakutan. Energi pedang ini membuat semua orang merasa takut. Meskipun tidak ditujukan kepada mereka, itu membuat mereka merasa seolah-olah pedang itu telah jatuh di leher mereka. Selama Lin Yan mengeluarkan suara, mereka akan berada di tempat yang berbeda. Faktanya, kehampaan sedang menderu saat ini, dan pedang di tangan semua orang bergetar. Ibarat sujud dalam ibadah. Begitu energi pedang keluar, Wan Jian merangkak. Inilah energi pedang sebenarnya dari Raja Langit dan Bumi. Di tangan Lin Yan, pedang kuno Taixuan membawa aura kebanggaan. Ledakan. Akhirnya, energi pedang dilepaskan oleh Lin Yan, dan langit meraung. Semua orang tampak pucat, seolah-olah mereka melihat langit hancur. Ilmu pedang ini, dibandingkan dengan ini, teknik pedang langit pembukaan tidak memiliki momentum sama sekali. Pencapaian anak ini dalam ilmu pedang sebenarnya lebih kuat daripada kepala keluarga Zhou. Dari keluarga Zhou telah mendalami ilmu pedang selama bertahun-tahun. Berapa umur Lin Yan? Kesenjangan ini sulit diterima oleh banyak orang. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yan menerobos belenggu surga, dan sekarang dia benar-benar menunjukkan ilmu pedang yang begitu mengejutkan, yang semakin membuat mereka takut. Bang bang bang. Di bawah ilmu pedang ini, energi pedang kepala keluarga Zhou rentan terhadap satu pukulan dan hancur seketika. Ia tidak mampu bersaing dengan energi pedang Lin Yan.
Dan sampai sekarang, energi pedang Lin Yan masih sangat tidak berkurang. Tertawa. Akhirnya, dengan suara, energi pedang jatuh ke kepala keluarga Zhou, langsung menembus organ dalamnya. Puff! Kepala keluarga Zhou muntah darah dan masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia benar-benar kalah. Momentum kuat datang dari keluarga Zhou dan akan melenyapkan Lin Yantian Hall dan Yuan Xiao Pavilion. Akibatnya, tidak ada seorang pun dari pavilion Yuan Xiao atau Tiandian yang meninggal, tetapi dia berakhir dalam situasi ini. Lin Yan, aku, keluarga Zhou, tidak akan pernah menyerah seperti ini. Menatap Lin Yan, kepala keluarga Zhou berkata, dengan tatapan dingin di matanya, tubuhnya benar-benar terguncang olehnya. Energi pedang itu hancur dan langsung berubah menjadi kabut darah. Lin Yan menggerakkan telapak tangannya, dan pedangnya masuk ke tangan Lin Yan. Jika keluarga Zhou berani datang lagi, saya, Lin Yan, akan mengikuti. Lin Yan juga berkata sedikit, yang membuat banyak orang gemetar. Kemudian dia melihat ke beberapa arah dan berkata lagi, di antara kamu, pasti ada beberapa yang ingin merebut Yuanku. Apakah Anda dari Pavilion Xiao? Tuan Istana Lin, saya malu karena kita semua rakus akan keuntungan, jadi kami akan segera mengembalikan tanah harta karun yang diambil. Berdiri. Kepala keluarga Zhou adalah seorang kultivator alam nirwana transformasi keempat. Pengembaliannya pasti, tapi, karena sudah diambil, mengembalikannya saja tidak cukup, kan? Kata Lin Yan. Kalimat ini membuat banyak orang berkeringat seperti hujan. Saya bersedia membayar sejumlah harta ke pavilion Yuan Xiao. Praktisi ini tiba-tiba berkata, sekarang fondasi pavilion Yuan Xiao sudah lemah, jika ingin tumbuh lebih kuat memang membutuhkan banyak harta. Namun, Lin Yan menyerahkan masalah ini langsung kepada Penatua Sue, tetapi dia mengabaikannya dan pergi menuju istana surgawi. Setelah Lin Yan pergi, apa yang terjadi malam ini mengejutkan semua orang. Saat ini di istana surgawi, Lin Yan melepaskan Siki. Melihat betapa lemahnya Siki, Lin Yan juga menghela nafas. Setelah membunuh Xuan Bei Daoshan, liontin giok penyimpanan Lingdao telah ditemukan. Di reruntuhan kuno, Lin Yan tidak menemukan obat hidup dan mati, dan ingin Lingdao mengeluarkan beberapa pil. Namun, yang mengejutkan Lin Yan adalah apa yang diambil Lingdao adalah semua obat langit dan bumi, dan bahkan obat semi-kaisar. Tidak ada obat mujarab hidup dan mati atau obat hidup dan mati. Mungkin kalau sudah sampai di alam Lingdao, obat hidup dan mati itu seperti sampah ya. Saya akan mengambil obat setengah kekaisaran ini dulu. Jika saya menemukannya di masa depan, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Ambillah, ambil semuanya, aku tidak membutuhkannya. Lingdao masih bingung saat ini, tapi begitu Lin Yan berbicara, dia bisa memahami sesuatu. Ini pertanda baik. Lin Yan untuk sementara tidak dapat memulihkan semua ingatannya yang tersegel dari 10.000 tahun yang lalu, tetapi jika dia dapat mengingat semua yang terjadi hari ini, itu sudah cukup. Sayang sekali tidak ada obat kekaisaran yang sebenarnya di sini, kalau tidak aku mungkin bisa membuka segelmu. Lin Yan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Obat kaisar sulit ditemukan seumur hidup kaisar. Jika obat-obatan Qian Kun ini didasarkan pada kekuatanku saat itu, aku bisa menggunakan beberapa di antaranya untuk memurnikan ramuan dan membuatnya cukup ringan untuk diminum Siki. Sekarang, Lin Yan menghela nafas jenis kekuatan sekarang. Sepertinya saya harus memasuki reruntuhan kuno lagi. Bagi orang lain, setelah keluar dari reruntuhan kuno,
mereka tidak bisa masuk kembali, tetapi berbeda untuk Lin Yan. Namun sebelum memasuki reruntuhan kuno, Lin Yan harus kembali ke keluarga Lin. Tahta teratai kuno telah ditemukan dan perlu diberikan kepada Ling Qi. Terlebih lagi, Lin Yan sudah lama tidak bertemu gadis kecil ini, jadi dia sedikit merindukannya. Malam ini, banyak kekuatan muncul dari segala arah. Ini bukan tentang pergi ke reruntuhan kuno. Sebaliknya, pergilah ke kota Zhongling di Zhongjiang. Sepanjang jalan, banyak orang berbicara, dan bahkan ada kegembiraan di mata mereka. Begitu pula salah satu gadis itu. Namanya Jiang Gurgling, dan dia sangat menantikannya. Saya ingin tahu apakah saudara Lin Yan berada di luar kota Zhongling sekarang. Dia seharusnya mendapatkan ketenaran sekarang, bukan? Gurgling, siapa Lin Yan yang kamu bicarakan? Kali ini, gadis di samping bertanya. Dia adalah pemuda yang luar biasa. Ketika saya berada di Burial Wind Mound, dialah yang menstimulasi fisik saya dan membuat saya mencapai keadaan seperti sekarang ini. Menyebutkan Lin Yan, Jiang Gurgling tampak terobsesi. Kamu adalah seorang nimfomaniak. Gadis yang bepergian bersamanya tiba-tiba berkata. Lin Yan, kamu berani mencuri seorang wanita dariku, Yu Gui. Jika kamu sampai di kota Zhongling, aku akan memberitahumu siapa yang jenius. Pemuda di seberang telah mendengarkan percakapan antara Jiang Gurgling dan gadis itu. Kebencian telah muncul terhadap Lin Yan, yang, seperti mereka, berasal dari Xinjiang Timur. Meskipun Jiang Gongchong masih muda, wajahnya sudah mulai cantik. Kalau menunggu 1 atau 2 tahun lagi, pasti luar biasa. Yu Gui sudah lama ingin mengambil gadis seperti itu sebagai miliknya. Lin Yan, sebaiknya kau ambil bagian dalam acara 100 tahun di Xinjiang Tengah ini, pertarungan jiwa. Aku akan mengalahkanmu di depan Gurgling dan membuatnya berhenti memikirkanmu. Pertempuran kekuatan jiwa adalah peristiwa berusia seabad di Zhongjiang. Diadakan setiap 100 tahun sekali, para jenius dari segala penjuru akan muncul di perbatasan tengah. Akan ada banyak praktisi jiwa, dan bahkan akan ada guru jiwa. Master jiwa jarang ditemukan dan status mereka dihormati. Dan pemuda ini adalah seorang guru jiwa. Pada saat ini, Lin Yan kembali ke keluarga Lin di Kekaisaran Yunton Xinjiang Timur. Saya tidak menyangka Xiaoxi dan yang lainnya dapat meningkatkan kekuatan mereka begitu cepat. Sungguh menakjubkan. Setelah melihat Lin Yan, Ling Chan dan yang lainnya berkata, terutama Ling Qi, yang kini telah mencapai tingkat kedua Nirwana Z dan lainnya, hanya setengah langkah menuju puncak Nirwana, tidak jauh dari langkah pertama Nirwana. Setelah menyerahkan tahta teratai kuno kepada Ling Qi, ekspresi Ling Qi memadat dan dia merasakan misteri tahta teratai kuno. Bahkan tampaknya kekuatan kursi misterius teratai kuno dapat mengeluarkan esensi dari warisan tersebut. Hal ini juga mengejutkan Ling Qi. Menurut apa yang dikatakan kelinci, Permaisuri Qinghua dan Ling Qi memiliki warisan yang sama, tetapi warisan Ling Qi lebih kuat dan sulit untuk menunjukkan kekuatan warisan dalam waktu singkat. Namun, dengan tahta teratai kuno ini, Ling Qi dapat membuat milik Ling Qi warisan lebih kuat. Tingkat budidaya Si lebih cepat dan bahkan bisa melambung ke langit. Ya Ner, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Saat ini, Lin Jian memandang Lin Yan dan berkata, Kekaisaran Wonton kami adalah tempat terpencil. Dulu kami tidak tahu apa-apa tentang urusan di Xinjiang Tengah, tapi sekarang Kekaisaran Wonton berbeda. Keluarga Lin kami sendiri memiliki banyak orang jenius, seperti ZR, Suer, dan Yiyun. Tidak apa-apa, tapi Yu Fei,
Lin Shou dan yang lainnya tidak pernah pergi dari sini. Sekarang saya pergi berlatih di bekas situs Sekte Xuanjing, dan saya mendengar berita bahwa ada peristiwa berusia seabad di Xinjiang Tengah. Lin Jian dikatakan. Pertarungan kekuatan jiwa. Lin Yan juga pernah mendengar tentang peristiwa ini. Tapi, dia tidak peduli saat itu. Ya, ini adalah pertarungan kekuatan jiwa. Kekuatan Yu Fei dan yang lainnya telah mencapai hambatan. Hanya melalui pengalaman mereka dapat menggunakannya. Kami perlu meningkatkan kekuatan kami 1 poin, dan kami orang tua juga ingin pergi ke Zhongjiang untuk melihat semuanya di sana. Lin Jiandao, ada juga sentuhan harapan di hatinya. Mereka telah memasuki alam nirwana. Segala sesuatu di sekitar mereka dapat dicapai dalam satu pikiran. Dan pada level mereka, kehidupan yang terjebak di sini tidak lagi menyenangkan. Mereka berada di alam nirwana, tetapi kerajaan sekitarnya bahkan tidak memiliki seorang kultivator di alam dewa. Di masa lalu, mereka dapat minum teh dan menghabiskan waktu. Sekarang, ketika mereka mengetahui tentang pertarungan kekuatan jiwa di Zhongjiang, mereka juga ingin pergi dan lihatlah. Saudara Lin Yan, kami juga ingin bersaing dengan para jenius di Zhongjiang untuk melihat siapa yang lebih baik, kami atau mereka. Lin Yufei juga berkata. Ekspresi Lin Yan kental. Bukannya dia tidak ingin semua orang di keluarga Lin pergi. Hanya saja jika dunia luar tahu tentang kekuatan luar biasa Kekaisaran Wonton, maka banyak orang akan datang, untuk memperjuangkan tempat ini, kan? Wow, itu di sini. Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar. Benih kaisar di tubuh Lin Yan melompat keluar. Benih jenis apa ini yang bertunas begitu cepat? Lin Jian dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa benih itu jatuh ke tanah, langsung berkecambah, dan tumbuh dengan cepat. Bahkan pada saat ini, air yang kuat dari segala arah datang menuju tempat ini dan langsung diserap oleh benih tersebut. Boom! Saat itu, langit tiba-tiba berubah. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa awan di sini menjadi sangat tebal dan energi spiritual bahkan lebih padat. Lin Yan terkejut dan segera melompat ke udara. Lin Jian dan yang lainnya juga mengikuti dan terbang ke udara. Mereka melihat segala sesuatu di bawah dan sangat terkejut. Aura langit dan bumi di sini telah berubah. Lin Yan tercengang. Bahkan jika dia membuka mata nirwana, sulit untuk melihat dengan jelas segala sesuatu di bawah. Setelah benih jatuh di halaman belakang dan berakar, aura kerajaan Pangsit berubah. Melihat dari atas, ternyata menjadi tanah datar di bawah, segala sesuatu di Kekaisaran Yunton telah menghilang. Ini juga berarti bahwa tidak peduli seberapa kuat penggarap menerobos ke tempat ini atau lewat di sini, Lin Yan tidak akan menemukan area ini sama sekali. Boom! Pohon pola kaisar tiba-tiba bertambah besar. Meskipun masih tampak seperti pohon muda, sejauh yang bisa dilihat Lin Yan, semua pohon di Kekaisaran Yunton menjadi lebih besar, sungguh menakjubkan. Bas! Semuanya belum berakhir. Garis-garis kuno misterius muncul di atasnya, dan itu berubah menjadi formasi besar, menyelimuti tempat ini, dan akar dari formasi tersebut adalah pohon ini dan kematian. Lin Yan mengerutkan kening. Dengan formasi ini, tidak peduli berapa banyak pembudidaya nirwana yang datang, mereka tidak akan dapat menghancurkannya. Kecuali jika pembudidaya hidup dan mati yang kuat datang, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Yunton yang dapat memecahkannya. Pohon apa? Lin Yan menghela nafas. Dia baru saja tumbuh dewasa, tetapi dia mampu mengumpulkan formasi seperti itu untuk melindungi 4 penjuru. Bagaimana jika dia dibiarkan tumbuh sepenuhnya? Apalagi dengan formasi ini,
Bukankah itu berarti Kekaisaran Yunton sudah menjadi salah satu area teraman di alam spiritual ini?